Selanjutnya dalam graf ada submateri representasi graf. Jadi graf ini kalau kita mau pindahkan informasinya ke komputer itu kan sulit ya, karena kita harus memindahkan gambar. Jadi direpresentasikannya bisa menggunakan jenis lain. Ya. Nih, untuk memproses graf dengan menggunakan program komputer, graf itu perlu direpresentasikan dalam memori. Nah, bagaimana cara merepresentasikannya? Yang pertama dengan menggunakan matriks ketetanggaan. Ya, sesuai yang kita pelajari kemarin, kita ketahui bahwa yang namanya bertetangga itu maksudnya adalah misalnya simpul A dan simpul B itu disebut bertetangga ketika terhubung oleh sebuah sisi. Jadi ketika ada dua simpul itu ketika mereka bertetangga berarti ada sisi yang menghubungkan antar kedua simpul tersebut ya. Nah, ini matriks ketetanggaan, misalkan G itu terdiri dari vertex V, simpul V dan sisi E adalah graf dengan n simpul di mana n-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, matriks ketetanggaan adalah matriks dua dimensi berukuran n kali n. Jika matriks tersebut dinotasikan oleh A sama dengan AIJ ini, maka AIJ itu sama dengan 1 jika simpul I dan J-nya bertetangga. Jadi nanti kita memiliki matriks 01 atau 01. Ini ada di materi kajian 2 ya, yaitu matriks relasi dan fungsi. Ada yang dikenal dengan matriks 01 atau 01 alias matriks yang isinya hanya berisi angka 0 atau 1. Jadi dia akan bernilai 1 jika kedua simpulnya bertetangga. Tapi kalau tidak bertetangga, maka nilainya adalah 0. Banyaknya cara membuat matriks ketetanggaan untuk n simpul adalah sebanyak n faktorial. Contoh ini kita coba kerjakan ya. Untuk contoh yang ini, kita coba buat matriksnya. Ya, untuk representasi graf tadi, matriks ketetanggaan itu akan ketika kita mau membuat matriks ketetanggaan, dia bernilai 1 ketika memang kedua simpul tersebut bertetangga. Kalau tidak bertetangga, dia nilainya 0. Di sini kita ambil contoh yang sederhana. Ada 4 simpul, jadi cara membuatnya adalah kita buat dulu matriksnya. Karena ada 4 simpul, berarti kita akan punya matriksnya ukuran 4 kali 4. Itu ya. Nah, di sini kalau saya buat matriksnya, untuk memudahkan kita akan beri label. Ini adalah simpul 1, 2, 3, 4. Sini juga sama, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cek ke gambar. Ada nggak sisi yang menghubungkan antara 1 dengan 1? 1 dengan 1 tidak ada ya, kecuali kalau ada loop, itu kan menghubungkan 1 dengan 1. Maka 1 dan 1 tidak bertetangga, akhirnya kita isi nilainya adalah 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian 1 dengan 2. 1 dengan 2, oh dia bertetangga ternyata. Berarti dia isinya adalah bertetangga karena ada sisi yang menghubungkan ya. Dia berisi 1. 1 dengan 2. Ini juga sama, 2 dengan 1. Karena kebalikannya ya, 2 dengan 1 bertetangga isinya 1. Kemudian ke sini, 1 dengan 3. 1 dengan 3 ternyata bertetangga. Ya, karena ada sisi yang menghubungkan. Berarti pun nilainya adalah 1. Maka 3 dengan 1 juga kalau dibalik pasti 1 ya. 3, 1. Kemudian 1 dengan 4 tidak bertetangga. Maka 4 dengan 1 pun juga tidak bertetangga. Isinya 0. Lanjut ke 2. 2, 1 sudah. 2, 2. 2, 2 itu jelas tidak bertetangga ya. Karena tidak ada sisi, tidak ada loop di sini. Maka nilainya 0. Kemudian 2 dengan 3, oh ada yang menghubungkan 2 dengan 3. Berarti
ada sisi yang menghubungkan dengan 3, berarti dia bertetangga alias nilainya 1. Berarti 3 ke 2 pun juga nilainya 1. Kemudian 2 ke 4 ada sisi tidak? Oh ada, nilainya 1. Seperti itu ya, berarti 2 ke 4 juga 1. 3 ke 3 tidak ada karena tidak memiliki loop di sini ya. Kemudian 3 ke 4 ada 1 juga di sini, berarti 4 ke 3 ada 1. 4 ke 4 tidak ada 0. Ini yang disebut dengan matriks ketetanggaan dari graf ini. Misalnya ini adalah graf G1. Seperti itu ya. Kita akan kembali ke contoh yang di modul. Ya, kita punya matriks. Untuk soal yang tadi kita kerjakan adalah yang ini ya. Dan hasilnya sama. Ini ya. Hasilnya sama dengan yang ini. Kemudian kalau yang ini karena ada 5 simpul, berarti kita akan punya matriks 5 kali 5. Bisa kita lihat 5, si simpul yang 5 ini, dia tidak punya sisi kemana-mana ya, maka dia nilainya 0 semua nih. Tidak bertetangga dengan siapapun, maka dia 0 semua. Ini juga 0 semua nih. Seperti itu ya. Kemudian kalau yang graf berarah bagaimana? Tinggal dilihat arahnya. Ya. 1 ke 1 ada? Nggak ada ya, karena tidak ada loop. 1 ke 2 ada nggak? 1 ke 2, oh ada. Maka nilainya 1. 1 ke 3 tidak ada. Nih ya, 1 ke 3. Nggak ada. Adanya 3, 1. Maka 1 ke 3, 0. Tapi 3 ke 1-nya 1. Nih, 3 ke 1. Kemudian 1 ke 4 juga tidak ada ya. Kemudian 2. 2 ke 1 ada, 2 ke 2 tidak ada, 2 ke 3 ada, 2 ke 4 ada. Maka 1, 0, 1, 1. Kemudian 3. 3 itu arahnya kemana aja sih? Kalau mau cepat ya, kita lihat 3 ternyata ke 1 saja. Berarti 3, 1, sisanya 0. 4 arahnya kemana aja? Kita lihat ke 3 dan ke 2. Berarti ke 2 dan ke 3 diisi 1, sisanya 0. Begitu ya. Itu untuk yang graf berarah. Jadi dilihat arahnya. Nah, yang ini adalah contoh ketika ada graf ganda atau graf ada sisi ganda dan loop. Jadi contohnya ini. Jadi nilainya bukan hanya 0, 1, bukan hanya 0 dan 1. Tapi kita lihat contoh yang nilainya 2 nih, yaitu 1 ke 3. 1 ke 3 itu terhubung oleh 2 sisi. Maka di sini ada nilai 2. Kita lihat yang 3. 3 ke 3 ada, yaitu ada loop. Maka di sini 3 ke 3 nilainya 1. Gitu ya. Kemudian, nah ini ya, kalau tiap elemen memerlukan ruang memori sebesar P, maka kita membutuhkan ruang memori seluruhnya adalah Pn kuadrat. Kemudian, nah ini derajat setiap simpul I untuk graf tak berarah adalah sebanyak total dari AIJ, total dari matriks. Ya, sedangkan kalau untuk yang graf berarah itu jumlah kalau D-in itu adalah jumlah pada kolom, kalau D-out itu jumlah nilai pada kalau D-in jumlah nilai pada kolom J, kalau D-out itu adalah jumlah nilai pada kolom I. Kita lihat di sini ya. Untuk graf yang tak berarah dulu, contohnya ini. Contohnya ke atas ya. Itu banyaknya derajat pasti adalah total seluruhnya. Ya, jadi nilai satunya kita jumlah, maka dia dapatlah derajatnya. Nih ya, total derajat 1 itu sama dengan 2. 1 tambah 1, 2. Derajatnya 2 itu pasti 3. 1 tambah 1 tambah 1. Benar kan ya? 2 berderajat 3. K3 juga berderajat 3. Ini dijumlah, baris ini dijumlah. Boleh menjumlah yang kolom juga, tidak masalah. Mau menjumlah baris atau menjumlah kolom. Kalau grafnya sederhana dan tak berarah itu aman ya. Jadi boleh mau menjumlah baris, menjumlah kolom sama saja karena dia simetri, matriks simetri. 4 ini juga total derajatnya adalah sama dengan 2. Ini juga sama, bisa berlaku hal yang sama dengan pembahasan yang ini tadi. Nah, kalau yang graf berarah, ini D-in sama dengan D-out. Jadi kalau D-in itu menjumlahkan ke bawah.
ya, kolom J. Kalau D-in itu menjumlahkannya ke bawah, kalau D-out menjumlahkannya ke samping. Contoh, kalau yang D-in ini 1 itu simpel 1, D-in-nya derajat masuknya itu sama dengan 2, benar ya? Dari sini dan dari sini. Sedangkan kalau D-out-nya itu adalah ini menjumlahkan baris, yaitu keluar ini cuma 1 kan, 1 panah saja. Jadi kalau yang baris menjumlahkan baris itu menjadi derajat keluar, kalau menjumlahkan kolom itu menjadi derajat masuk. Itu untuk graf berarah ya. Ini ada contoh matriks ketetanggaan yang lainnya, yaitu ini adalah contoh graf berbobot ya. Tadi pernah kita bahas kemarin ya, ada yang disebut dengan graf berbobot, yaitu masing-masing sisinya memiliki bobot. Nah, ini matriks ketetanggaannya itu diisinya adalah menggunakan bobotnya, bukan lagi 0 atau 1, tapi menggunakan bobotnya. A ke B itu nilainya 12. Kalau tidak ada bobot diberi lambang tak hingga, karena dia tidak terhubung. Bukan 0 ya, karena 0 itu pun juga bisa jadi nilai bobot. Maka tidak menggunakan angka 0, tapi menggunakan simbol tak hingga.